الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين وهدانا إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah salat Jumat Masjid Darussalam yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki bulan Rabiul Awal ini, hendaknya kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya garansi masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang ini waktu berwasiat khusus kepada diri waktu pribadi, umumnya kepada seluruh jemaah yang hadir. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berusaha sekuat tenaga semampu kita untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha sekuat tenaga semampu kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir di seluruh penjuru masjid perayaan peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah menjadikan kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, waktu sakaratul maut, ketika bertemu dengan malaikat Israel, Nabi Muhammad hanya minta ummati, ummati, ummati. Lantas sejauh mana kita cinta kepada baginda Nabi? Hari ini, apakah itu cinta? Apakah kita mencintai istri kita lantaran istri kita mencintai kita? Begitu juga sebaliknya, apakah kita mencintai anak kita ketika anak kita mencintai kita? Ketika istri kita tidak mencintai kita, maka kita berhenti untuk tidak mencintai istri kita. Begitu juga sebaliknya, ketika anak kita sudah tidak mencintai kita, kita
tidak mencintai anak kita, itu bukan cinta. Cinta yang sebenarnya tidak perlu imbalan apapun. Betapapun kita membenci, betapapun kita dibenci, tetap cinta, tetap mencintai sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mencintai umatnya tanpa pilih kasih. Siapapun di antara kita punya garansi untuk dapat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bukti kita mencintai baginda Nabi, marilah kita sama-sama sering mengingat beliau, membaca sholawat atas beliau. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau cinta kita hanya kita ingin mencintai dan dicintai, itu bukan cinta. Cinta kita penuh dengan cinta kepentingan. Cinta yang sebenarnya laksana matahari menyinari bumi tanpa pilih kasih. Apapun barang yang haram, apapun barang yang halal, entah itu binatang ataupun makhluk hidup lainnya, tetap disinari oleh sinarnya matahari. Sebagaimana Allah juga mencintai kita. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan seluruh anak cucu Nabi Adam. Lantas apakah kita pantas untuk mendapatkan cintanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita mengaku sebagai umatnya baginda Nabi, apakah kita diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena memasuki bulan Rabiul Awal tahun ini, kita memperingati peristiwa penting kelahiran manusia sempurna pilihan Allah, sebagaimana rahmat bagi seluruh alam, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat dalam arti mempelajari sejarah perjuangannya dalam mendakwakan agama Islam, meneladani kebaikan-kebaikan akhlaknya, dan mengikuti sunnah-sunnah serta memperbanyak bacaan sholawat atasnya, agar kita semua termasuk orang-orang yang selalu mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan di mana lahir manusia pilihan Allah sebagai utusan di muka bumi, yakni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau bukan hanya diutus untuk kalangan bangsa Arab saja, namun seluruh manusia bahkan alam semesta, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada yang mengetahui. Memandang ayat ini memiliki 4 hal pokok yang harus dimengerti, yaitu adalah utusan Allah dalam hal ini adalah Muhammad SAW yang diutus kepada mereka seluruh alam dan berisalah, yaitu rahmat yang bersifat luas. Menurutnya bahwa Rasulullah SAW bukan hanya sekedar pembawa rahmat bagi seluruh alam, namun justru kepribadian beliaulah yang menjadi rahmat. Begitu mulianya sifat Rasulullah Muhammad sehingga Allah menyebutkan dengan pujian, wa innaka ala khuluqin azim. Baginda Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang agung, sebagaimana kita ketahui Nabi Muhammad sebagai Al-Quran yang berjalan, bukan Al-Quran yang dibawa, tapi akhlak baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana Al-Quran mengajarkan kebaikan. Kemuliaan sifat Rasulullah tercermin dalam cara beliau berdakwah, sehingga Islam dikenal sebagai agama yang mengajarkan kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Utsman Abu Bakar dalam bukunya Paradigma memahami pengertian rahmat dari diri Rasul adalah ajaran tentang persamaan, persatuan, kemuliaan umat Islam, hubungan sesama manusia, hubungan sesama pemeluk agama, dan hubungan antar agama. Rasulullah mengajarkan untuk kita saling menghargai, saling mencintai,
saling tolong menolong, saling menjaga persaudaraan, perdamaian, dan sebagainya. Lebih dari itu, Rasulullah juga mengajarkan etika terhadap binatang, sehingga dalam melakukan sembelihan binatang pun diajarkan cara-cara yang maslahat dan tidak menyakiti binatang. Jemaah sholat Jumat Masjid Darussalam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa visi pendidikan Rasulullah adalah terciptanya kedamaian dan keselamatan dunia dan akhirat. Sepantasnya kita sebagai umatnya, kita semua kaum muslimin bersyukur atas diutusnya Rasulullah dan senantiasa mencintai beliau dengan sepenuh hati, dengan kecintaan yang sebenar-benarnya. Walaupun tidak ada aturan menjelaskan cara mencintai Rasulullah secara khusus, namun kecintaan terhadap Rasulullah dapat dibuktikan dengan beberapa hal. Di antaranya dengan membaca sholawat sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Makna salam di sini adalah silaturahim. Betapapun ibadah kita baik, kalau silaturahim kita hancur, silaturahim kita sesama umat manusia berantakan, kita belum dikatakan bermaslahat untuk orang lain. Ibadah kita harus diikuti dengan ibadah bermakna, ibadah yang mempunyai kemaslahatan orang banyak. Apakah kita punya manfaat buat orang lain? Apakah kita sudah bermanfaat untuk orang lain? Apakah kita memberikan manfaat buat orang lain? Mudah-mudahan khutbah yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW diikuti dan dibarengi untuk bisa kita mencintai orang lain, mencintai sesama, mencintai apapun alam semesta, binatang, dan kita sebagai umat muslim, terlebih kepada kita yang sesama muslim. Kita harus sama-sama saling mencintai dan menghormati. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita umat yang terbaik, dan kita diaku sebagai umat yang baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan kita mendapatkan syafaatul uzma oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim.